Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Chandra Puzia dengan NPM 190222015 dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil KTI untuk memenuhi ujian akhir semester. Judul KTI saya yaitu Efektivitas Program Literasi Bahasa Indonesia dalam meningkatkan minat baca di kalangan mahasiswa. Di sini saya akan menjelaskan dengan beberapa poin. Yang pertama ada pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, landasan teori, metode penelitian, pembahasan, dan penutup. Yang pertama ada pendahuluan. Minat baca masyarakat Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan negara lain, yang berdampak negatif pada kemampuan literasi individu dan daya saing internasional. UNESCO 2022 Ramadan dan Atika 2023. Literasi berperan penting dalam membentuk generasi muda yang kritis dan inovatif. Namun, rendahnya minat baca dipengaruhi oleh terbatasnya akses bahan bacaan berkualitas serta minimnya dukungan lingkungan dan pemahaman tentang pentingnya membaca. Untuk mengatasi hal ini, program literasi di pendidikan tinggi dirancang dengan kegiatan seperti diskusi buku, lokakarya, dan kolaborasi antara siswa, dosen, dan perpustakaan guna membangun budaya membaca dan kemampuan berpikir kritis. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak program literasi terhadap kebiasaan membaca, tantangan yang dihadapi, dan solusi untuk meningkatkan efektivitas program. Selanjutnya ada latar belakang. Rendahnya minat baca dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya keterbatasan akses terhadap bahan bacaan berkualitas, lingkungan yang kurang mendukung, dan kurangnya pemahaman akan pentingnya membaca. Melalui program literasi diharapkan mahasiswa lebih terdorong untuk menjadikan membaca sebagai dari keseharian mereka. Penelitian ini fokus untuk mengevaluasi efektivitas program tersebut dan menawarkan solusi untuk optimalisasi di masa depan. Rumusan masalahnya yaitu penelitian ini berupaya menjawab 3 pertanyaan utama. Yang pertama, sejauh mana program literasi efektif dalam meningkatkan minat baca mahasiswa. Yang kedua, faktor apa saja mendukung dan menghambat pelaksanaan program. Yang ketiga, rekomendasi apa yang diberikan untuk meningkatkan kualitas program literasi. Selanjutnya, ada manfaat dan tujuan. Manfaat yang pertama teoritis, menambah kajian literasi khususnya dalam konteks pendidikan tinggi. Praktis, satu, membantu institusi pendidikan merancang program literasi yang relevan. Yang kedua, memberikan wawasan kepada mahasiswa tentang pentingnya literasi. Tujuannya, yang pertama, menilai dampak program literasi terhadap peningkatan minat baca mahasiswa. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat program. Yang ketiga, memberikan rekomendasi strategis untuk pengembangan program literasi yang lebih efektif. Selanjutnya adalah landasan teori. Penelitian ini didasarkan pada 3 teori utama. Yang pertama, minat baca dipengaruhi oleh faktor intrinsik, keinginan belajar, dan ekstrinsik, lingkungan dan fasilitas. Yang kedua, pendidikan literasi. Literasi tidak hanya membaca dan menulis, tetapi juga memahami dan menerapkan informasi. Yang ketiga, pendekatan holistik. Integrasi pendidikan formal, non-formal, dan teknologi dapat menciptakan budaya literasi yang kuat. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan desain deskripsi eksploratif dengan subjek 155 mahasiswa dan berbagai program studi yang telah mengikuti program literasi. Instrumen survei online, wawancara, dan analisis dokumen. Analisis data kuantitatif menggunakan uji statistik deskriptif dan kualitatif menggunakan analisis tematik. Pembahasan.
A. Peningkatan minat baca mahasiswa. Program literasi menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan minat baca mahasiswa. Sebelum program hanya 30% mahasiswa yang membaca secara rutin, tetapi setelah program angka ini meningkat menjadi 65%. Faktor utama keberhasilan yang pertama, pendekatan interaktif seperti diskusi buku dan lomba membaca cepat, penyediaan bahan bacaan yang beragam dan relevan dengan minat mahasiswa. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh strategi program yang menawarkan kegiatan interaktif seperti diskusi buku, resensi bacaan, dan lomba membaca cepat. Kegiatan-kegiatan ini dirancang untuk menciptakan pengalaman membaca yang menyenangkan dan relevan dengan kebutuhan akademik serta kehidupan sehari-hari mahasiswa. Selain itu, keberagaman bahan bacaan yang disediakan, mulai dari buku akademik, artikel populer, hingga karya sastra, menjadi faktor penting dalam menarik minat mahasiswa. Mahasiswa merasa lebih termotivasi untuk membaca karena tersedia bahan bacaan yang sesuai dengan minat mereka. Dengan pendekatan yang versatil, signifikan, dan efektif, program literasi yang telah terbukti efektif dalam peningkatan kebiasaan membaca di kalangan mahasiswa. Hal ini menunjukkan potensi besar dari inisiatif literasi untuk menghasilkan generasi muda yang lebih kritis, inovatif, dan budaya saing. Selanjutnya B. Tantangan dalam pelaksanaan program. Meskipun hasilnya positif, terdapat beberapa hambatan utama yang dihadapi. Yang pertama, keterbatasan fasilitas. Koleksi bahan bacaan di perpustakaan terbatas, sehingga mahasiswa sulit mendapatkan akses buku yang sesuai kebutuhan mereka. Akses bahan digital juga masih maksimal. Dua, jadwal akademik yang padat. Banyak mahasiswa tidak bisa mengikuti program secara penuh karena berbenturan dengan jadwal kuliah. Yang ketiga, tingkat kemampuan literasi yang beragam. Beberapa mahasiswa sudah memiliki kemampuan literasi tertinggi, sementara yang lain membutuhkan lebih banyak bimbingan. Selanjutnya, efektivitas program. Survei menunjukkan bahwa 85% mahasiswa merasa program ini membantu mereka memahami pentingnya literasi. Sebanyak 80% mahasiswa melaporkan adanya perubahan sikap positif terhadap membaca. Program literasi dirancang dengan memperhatikan kebutuhan mahasiswa, menggunakan materi relevan dengan metode yang mudah diakses. Pendekatan yang bervariasi seperti seminar literasi, pelatihan menulis kreatif, dan kelompok membaca mendorong mahasiswa untuk tidak hanya membaca, tetapi juga berdiskusi, menganalisis, dan menulis. Sebelum program, mahasiswa cenderung melihat membaca seperti tugas akademik yang membosankan. Setelah program, mereka mulai melihat membaca sebagai aktivitas menarik dan bermanfaat untuk pengembangan diri. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan keterampilan literasi, tetapi juga membantu mahasiswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kemampuan mengekspresi diri secara lebih efektif. Selanjutnya, dampak jangka panjang. Program literasi tidak hanya memberikan hasil instan, tetapi juga menciptakan dampak jangka panjang. Kemampuan berpikir kritis meningkat. Mahasiswa yang aktif membaca cenderung lebih kritis dalam menganalisis informasi dan menyelesaikan masalah. Budaya literasi semakin kuat. Mahasiswa mulai menjadi membaca sebagian dari kebiasaan harian, bukan sekedar kewajiban akademik. Daya saing di dunia kerja meningkat. Kebiasaan membaca memperluas wawasan dan meningkatkan kemampuan komunikasi mahasiswa yang menjadi bekal penting di dunia profesional. Penutup, program literasi bahasa Indonesia terbukti efektif meningkatkan minat baca mahasiswa dengan survei menunjukkan peningkatan dari 30% menjadi 65% setelah program. Keberhasilan ini didukung oleh peran penting institusi pendidikan dan menyediakan bahan bacaan dan mengintegrasikan program ke dalam kegiatan akademik. Tantangan utama yang dihadapi oleh keterbatasan buku di perpustakaan 40% dan akses bahan bacaan digital 35% yang menentukan peningkatan akses ke jurnal, e-book, dan platform digital. Integrasi program literasi dalam kurikulum wajib akan mempermudah mahasiswa mengikuti program tanpa benturan jadwal kuliah, meskipun sudah memberikan dampak positif. Masih ada ruang untuk pengembangan seperti penggunaan teknologi berbasis aplikasi mobile atau pendekatan berbasis minat khusus mahasiswa untuk meningkatkan keterlibatan mereka
dalam membaca. Terima kasih. Sekian, mohon maaf ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.